Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Baik, di video saya kali ini saya akan mencoba untuk membuat laporan buku kas harian di dalam sebuah Excel. Next, langsung saja simak video saya berikut ini. Pertama, kita buka Excel-nya dulu. Lalu di dalam Excel ini kita klik blank workbook. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita tuliskan, kita ketik laporan buku kas harian. Kita enterkan, lalu kita buat Koperasi Raya Mandiri dalam petik ya. Kita enterkan lagi, kita buat untuk periodenya mulai dari tanggal 2 Juni 2023. Kita kasih strip. Nah, jika seperti ini, lalu kita kasih selang beberapa baris untuk bagian berikutnya. Lalu kita buat di sini nomor, lalu tanggal, setelah itu keterangan, baru debit, kredit, dan yang terakhir itu ada saldo. Nah, jika udah seperti ini, lalu kita sesuaikan saja, kita atur untuk beberapa jaraknya, barisnya dalam sebuah tabel nanti. Lalu, jika sudah kita sorot, kita klik column width. Ini kita ubah sesuai keinginan kita saja ya teman-teman. Saya ingin membuat dia ke tengah. Lalu kita sorot, lalu kita klik margin center. Bagian ini juga. Lalu di bagian ini kita buat margin center, dan kreditnya juga kita buat margin center. Nah, ini saya rasa dia sangat agak lebih lebar, maka saya ingin mengecilkan dia. Barisnya ini kita sorot dulu, lalu kita ubah column width-nya jadi 10, maka dia akan jadi lebih kecil. Bisa juga kita geser dari atas ini. Kalau kecil agak besarkan dikit. Oke. Lalu kita buat dia dalam bentuk tabel. Kita sorot dulu, terus klik di bagian bordersnya, lalu all borders. Nah, jika kita tidak ingin membuat bagian baris ini ada tabelnya, tinggal kita delete saja. Dan di bagian ini kita hilangkan tabelnya yang tadi. Kita klik no borders. Kalau dia terasa kayak lebih dekat kali, kita tambah lagi, kita insert. Karena garis yang di atas tadi hilang, lalu kita tambahkan kembali dengan kita klik top border. Setelah ini kita inputkan data ke dalamnya. Misalnya urutan pertama itu kita buat dulu tentang saldo awal.
Di keterangan ini kita buat saldo awal. Debitnya kita buat sekitar 10 juta. Setelah itu saldonya 10 juta juga, karena debit dan saldo itu sama pemasukan. Sedangkan kredit itu adalah pengeluaran. Saya ingin membuat di bagian debit dan kredit serta saldo ini dia menjadi ada rupiahnya, biar kita tahu ada jarak-jaraknya gitu. Desimal place-nya kita ubah jadi 0, terus di bagian simbolnya kita ubah jadi rupiah. Setelah sudah seperti ini, kita klikkan OK. Nah, ternyata dia kurang 1 0, sehingga dia hanya 1 juta. Nah, lalu di urutan ini kita buat dulu nomor 1, tanggal pertama kita buat tanggal 2 Juni 2023. Keterangannya kita membayar tagihan listrik sekitar 239.000. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hasil saldonya? Kita ketik aja sama dengan, lalu kita sorot yang saldo ini, terus kita buat tambah, sorot yang di bagian debit D7, lalu kita buat tanda kurang dan sorot di bagian kredit. Setelah itu kita enterkan saja. Nah, hasilnya pun akan sesuai. Setelah itu, jika kita ingin membuat nanti dia hasilnya akan otomatis, kita harus menambahkan rumus lagi. Nah, ini kan dia hasilnya udah langsung turun semua, turun ke bawah kan, ngikut yang di atas tadi. Sedangkan di debit dan kreditnya ini belum ada hasil, belum ada input data. Maka di sini akan kita buat dulu rumus yang baru, biar di bagian saldo ini tertutupi, tidak terlihat, seakan-akan tidak ada itu ya, apa namanya, angka nanti. Padahal di balik itu sudah ada rumus yang tersembunyi. Ini kita buat if and kita sorot yang di bagian D sama dengan tanda petik 2 titik koma, sorot yang di bagian kredit tutup kurung 2 tanda petik 2 kali, lalu titik 2. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita enterkan saja. Kenapa dia muncul pernyataan seperti ini? Karena di bagian akhir E7 tadi kita belum menambahkan tanda tutup kurungnya, tapi tidak masalah, itu kita skip aja. Ini kita lanjut, kita yeskan aja. Nah, jika sudah seperti itu, langsung kita tarik aja ke bawah. Nah, jadi dia seolah-olah tidak ada rumus, padahal kita sudah menginputkannya tadi. Lalu yang kedua, kita masukkan tanggal 4 Juni 2023. Bayar tagihan wifi sekitar 350. Dia nunggak 2 bulan ya guys ya.
Lalu kita inputkan lagi yang ketiga pada tanggal 7 menerima iuran dari anggota. Menerima iuran berarti itu termasuk dengan pemasukan. Jadi letaknya itu terdapat di debit. Sekitar 1.500.000. Enter saja. Nah, hasilnya pun akan muncul dengan sendirinya. Lalu yang keempat, tanggal 12 Juni. Membayar utang bank. Berarti termasuk pengeluaran sekitar 800.000. Bentar saja. Yang kelima itu membeli ATK kantor nilai 100.000. Ternyata nolnya lebih. Kita ubah. Yang ke-6 itu tanggal 15. Perbaikin. Salah. Kita buat aja servis AC. Kira-kira berapa ya guys ya? 100.000 aja kita buat. Oke. Lalu yang ketujuh, kita buat tanggal 17 2023. Di sini kita buat apa ya kira-kira? Misalnya membayar angsuran motor. Sekitar 550.000. Terlalu murah ya, kita ubah aja. Angsurannya 1 juta deh. Oke. Next, jika kita rasa ada yang ketinggalan datanya, entah di antara bagian data-data ini, kita selipkan aja. Lalu kita klik di sini, kita sorot dulu. Insert. Ini kita ubah jadi tanggal 10 nantinya, tanggal 10 2023. Yang keempat kita ubah bentar sini. Dia akan berjalan sesuai urutannya. Membeli printer. Senilai 2 juta. Nah, kenapa dia tidak muncul?
Karena di bagian ini tadi kita lupa sisipkan, belum kita masukkan ya. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya. Lalu, jika kita rasa ini berlebih, kita bisa hapus dengan delete. Nah, kita buat total akhir. Di sini gitu. Total. Ini kita buat sama dengan sum. Lalu kita enterkan. Ini kita buat sum. Lalu di bagian ini debitnya kita kurangin dengan kredit untuk memastikan apakah hasilnya sama. Ternyata hasilnya balance ya guys, 6.911.000. Nah, di sini jika kita ingin mengubah tulisannya, kita boleh pilih dari bagian ini. Tinggal kita ketikkan saja Times New Roman, lalu kita klik bold biar dia lebih tebal tulisannya. Lalu kita ubah ukurannya 14 saja. Saya ingin membuat dia lebih berwarna. Lalu kita klik fill color ini dan kita ubah warnanya. Oke, jika sudah seperti ini, misalnya kita ingin ubah namanya di set bagian ini ya, kita ubah dari Rinan buat Juni. Lalu misalnya kita ingin mengcopy set ini persis seperti ini. Di bagian ini kita klik more of copy, lalu klik copy. Nah, maka dia akan muncul. Nanti kita tinggal ubah aja. Misalnya dia kelanjutannya untuk data berikutnya itu adalah bulan Juli. Nanti kita ubah bagian ini sini. Hapus saja. Jadi kita nggak payah buat tabel lagi. Bisa diubah juga. Boleh menjadi Juli. Seperti itu. Kita pilih ini. Dan ini. Misalnya seperti ini. Dan kita ubah dari sini. Bisa juga dari margin center. Tapi kalau dari sini dia misalnya susah, nggak bisa sekaligus. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.